Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Against the Sun. Merupakan film yang bercerita tentang perjuangan bertahan hidup tiga tentara angkatan udara yang mengalami kecelakaan saat Perang Dunia Kedua. Ketiganya terapung di lautan lepas Pasifik Selatan sekitar 1000 mil dari daratan. Mereka terapung tanpa makanan dan air, lalu tak ada tanda-tanda bahwa kesatuannya akan menyelamatkan mereka. Lalu dapatkah mereka bertiga bertahan hidup? Tanpa basa-basi panjang, langsung saja kita pantau. Di awal film, memperlihatkan tiga orang pria yang sedang berada di dalam pesawat tempur untuk melaksanakan tugasnya membawa sebuah bom. Namun di tengah perjalanan, mereka kehilangan sinyal. Arid mencoba memberitahu kepada Kapten Shift yang berada di depan, kita panggil saja namanya Arul, namun tak ada jawaban. Tony yang berada di depan Arid juga berusaha untuk membantunya memberitahu kepada Arul. Akhirnya ada jawaban dari Arul. Arul menyuruh Tony untuk mengecek sisi lain. Dan benar, Arul juga mengecek dengan grafik kompasnya, ternyata mereka telah salah arah. Mereka terus pergi ke arah timur. Arul melihat bahan bakarnya yang semakin menipis. Lalu Arul menyuruh Tony untuk menjatuhkan beberapa senjata karena ia akan terbang ke tempat yang lebih tinggi. Tony pun langsung menjatuhkan bomnya untuk mengurangi beban pesawat. Arul langsung mengemasi semua barang-barangnya. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan pelampung dan bersiap-siap untuk mendarat di air. Tabrakan yang begitu keras antara pesawat dengan air menyebabkan Tony terluka. Mereka langsung keluar dari pesawat. Agak kesusahan saat mereka menyiapkan pelampungnya karena katupnya macet. Namun, untung pelampung berhasil dikembangkan. Lagi-lagi kali ini agak kesusahan untuk membaliknya, karena Arid dan Tony tak begitu pandai berenang. Namun akhirnya mereka berhasil menaiki pelampung. Tiba di hari pertama, mereka terombang-ambing di lautan. Mereka berhayal seakan-akan mereka sedang nongkrong dan minum kopi. Semua itu semata-mata untuk melupakan sejenak rasa cemas mereka, karena Arul sang kapten bahkan tidak tahu mereka sedang berada di mana. Tiba-tiba mereka melihat pesawat tim SAR. Sepertinya pesawat itu memang ditugaskan untuk mencari mereka bertiga. Namun setelah mereka bertiga melambai-lambai memberikan isyarat, pesawat itu pergi dan tak melihat keberadaan mereka. Arul mengatakan bahwa pesawat itu memang pesawat bantuan dan satu-satunya harapan mereka bisa selamat. Mereka kebingungan bagaimana cara mereka bertahan hidup di tengah lautan tanpa air dan makanan. Mereka bertiga mengumpulkan barang-barang yang sekiranya nanti akan berguna untuk meminimalisir kerusakan pelampung. Arul menyuruh Arid dan Tony untuk membuang sepatu mereka. Namun anehnya Arul tak mau membuang sepatunya. Ia beralasan bahwa suatu saat sepatu itu akan dibutuhkan. Arid sedikit heran dan curiga. Tiba di malam hari, mereka saling berbincang. Mereka tidur secara bergantian dan terbagi menjadi 3 shift agar ada yang tetap berjaga-jaga. Ketika pagi hari, seperti biasa, Arid dan Tony melakukan adegan seakan mereka sedang nongkrong dan minum kopi di kafe. Mereka membuat pancing untuk mencari ikan dari peralatan seadanya. Namun tak satu pun ikan yang berhasil ia dapatkan. Arul menemukan sebuah pensil di sakunya. Ia langsung menggambar sebuah grafik di rakitnya. Dari grafik itu, mereka menyadari bahwa ada daratan terdekat dengan mereka. Mereka mengakali pelampungnya agar bisa tertiup menuju daratan yang terdekat. Mereka bertiga berdoa bersama, meminta pertolongan pada Tuhannya. Mereka juga berdoa agar diturunkan hujan. Malam harinya, turunlah hujan yang begitu deras. Mereka sangat bahagia karena doa mereka telah didengar Tuhan. Mereka pun langsung menampung air hujan sebagai bahan persediaan.
Keesokan harinya, Arit mencoba kembali memancing ikan. Meski sudah seminggu ia mencoba memancing dan belum dapat satupun ikan, ia pun tak pernah putus asa. Arit mencoba menangkap ikan dengan menggunakan pisau di sakunya. Ia sempat dilarang oleh Arul karena ia takut akan merusak pelampungnya. Namun usahanya tak sia-sia. Ia mendapatkan seekor ikan hiu yang lumayan besar. Mereka langsung melahap ikan itu mentah-mentah. Tak lupa juga ia menyimpan beberapa potong untuk persediaan. Sambil membersihkan rakitnya yang kotor terkena darah ikan, mereka berbincang-bincang. Tony berniat menjodohkan adiknya dengan Arit. Di tengah perbincangan mereka, datanglah beberapa ekor ikan hiu yang muncul karena bau darah. Sampailah di malam hari, tangan Arit digigit ikan hiu. Arul langsung mengikat tangan Arit dengan kain untuk menghentikan pendarahan. Tibalah di hari ke-20, mereka terombang-ambing di laut. Hari demi hari telah mereka lewati. Mereka semakin putus asa. Di pagi hari terjadilah pertengkaran mereka bertiga. Arit semakin yakin bahwa penyebab mereka tersesat semua karena Arul. Akhirnya Arul pun mengakui bahwa ia memang penyebab mereka tersesat. Saat itu ia tertidur lumayan lama, hingga melewatkan jalan yang sebenarnya harus mereka lalui. Arul tak sanggup mengatakan yang sejujurnya. Ia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Arit dan Tony. Mereka akhirnya berdamai. Arul mengubah sepatunya sebagai alat untuk mendayung. Tiba di hari ke-30, mereka semakin lemas dan mengalami dehidrasi. Tenaga mereka pun sudah habis. Tak ada persediaan makanan maupun minuman. Namun mereka tetap menggunakan sisa-sisa tenaga mereka untuk mendayung rakit. Tiba-tiba panas terik matahari berubah menjadi hujan. Mereka pun kembali menyetok persediaan air. Namun sialnya hujan itu disusul dengan badai dan petir. Ombak yang besar pun datang membalikan pelampung mereka. Mereka membalikan kembali pelampungnya dan berhasil menaikinya kembali. Mereka saling berpegangan agar tak terlempar oleh ombak yang begitu besar. Akhirnya selamatlah mereka dari badai. Mereka terbangun bersama di pagi hari dengan badai yang sudah reda. Mereka pun mulai berhalusinasi. Tak lama kemudian, dari kejauhan Arit melihat sebuah daratan. Mereka berpelukan menangis haru dan bahagia. Karena perjuangan mereka selama ini akhirnya mendapatkan yang diinginkan, yaitu kembali ke darat. Mereka mendayung dengan semangat. Ombak besar datang mendorong mereka semakin dekat menuju daratan. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka berjalan menuju tepi pantai. Akhirnya mereka bisa selamat dan bisa menginjakan kaki kembali di daratan. Di akhir film, tertulis Arul, Tony, dan Arit mendarat di Kepulauan Puka-Puka pada 20 Februari 1942. Mereka menghabiskan 34 hari di Samudra Pasifik. Arul dianugerahi penghargaan Navy Cross karena telah memimpin anak buahnya dengan selamat. Kalau kalian suka dengan channel ini, silakan dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih.